Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Admiraldo Agung Nugroho dari Ekonomi Syariah 2C. Reproduksi bacaan dalam penulisan ilmiah dibutuhkan kemampuan memahami topik yang dibahas dari berbagai sumber bacaan dan menyajikan dalam suatu bentuk tulisan yang berbeda dengan aslinya atau yang disebut dengan mereproduksi bacaan. Terdapat 8 kegiatan dalam reproduksi bacaan. 1. Ringkasan. 2. Ikhtisar. 3. Resensi. 4. Rangkuman. 5. Sintesis. 6. Abstrak. 7. Simpulan. Dan 8. Sinopsis. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Dalam ringkas, segi bahasa harus diperhatikan karena harus menghilangkan hiasan-hiasan tulisan. Begitu pula ikhtisar. Ikhtisar merupakan penyusun inti dari sebuah bacaan, namun ikhtisar berbeda dengan ringkasan. Ringkasan mempertahankan urutan isi dari gagasan penulis, sedangkan ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi dari karangan aslinya. Untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada sang pembaca dibutuhkan resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atau atas suatu bacaan. Selain itu, untuk mempermudah sang pembaca memahami materi secara menyeluruh, bacaan juga perlu dirangkum sebagaimana tulisan yang menggunakan kata-kata sendiri. Hal tersebut dinamakan rangkuman. Selanjutnya, yaitu sintesis. Sintesis merupakan kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Penulis suatu karya ilmiah biasanya memberikan suatu tulisan dalam bentuk singkat garis besar dari isi bacaannya, yang biasanya terletak di posisi atas dan terdepan atau yang disebut dengan abstrak. Berbeda dengan abstrak, bagian ini terletak di bagian belakang yaitu simpulan atau biasanya disebut dengan kesimpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga menyelesaikan dari permasalahan yang diungkapkan. Terakhir adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita. Cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya, atau karangan. Dari beberapa pengertian dalam kegiatan reproduksi bacaan terdapat persamaan satu sama lain. Persamaan ialah seluruh kegiatan dalam reproduksi bacaan intinya sama, yaitu meringkas atau menulis kembali secara singkat dari suatu isi bacaan. Persamaan yang lain ialah dari tujuannya. Seluruhnya ditujukan pada pembaca agar lebih mudah dalam memahami suatu isi bacaan, baik sebelum maupun sesudah membaca. Tetapi selain kesamaan terdapat pula perbedaan antara satu dengan yang lain, yaitu dari segi ciri maupun cara pembuatannya. Ada berbagai ciri yang mendasari masing-masing kegiatan reproduksi bacaan. Dengan demikian kita bisa membedakan satu sama lain. Ringkasan dan ikhtisar berbeda dalam hal penyusunannya. Penyusunan ringkasan masih mempertahankan urutan pikiran penulis asli, sedangkan ikhtisar tidak. Resensi ditulis untuk menilai suatu bacaan. Selanjutnya rangkuman. Menggunakan gaya bahasa perangkum sendiri. Untuk sintetis, ia mencantumkan perbedaan atau persamaan dari beberapa sumber bacaan. Abstrak ditulis dengan bahasa Inggris yang terletak paling atas dalam tulisan ilmiah. Kemudian, pada simpulan harus ada pendapat akhir dari bacaan yang dibahas, dan yang terakhir yang diringkas dalam sinopsis berupa fiksi. Maka dari itu penting adanya bagi seorang penulis untuk mahir dalam memproduksi bacaan. Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berkualitas diperlukan keahlian dalam mereproduksi bacaan. Kegiatan reproduksi ini dipandang sebuah kegiatan yang mudah karena hanya meringkas saja, namun tidak boleh dianggap enteng. Diperlukan banyak latihan untuk menghasilkan sebuah reproduksi bacaan yang berkualitas. Bisa dikatakan kemampuan mereproduksi bacaan adalah hal dasar yang harus dikuasai oleh para calon penulis. Dengan begitu, karya yang dihasilkan akan tampak luar biasa dengan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulis. Selain itu, penulis juga harus pandai dalam mengolah kata untuk menghasilkan tulisan yang singkat, padat, jelas, informatif, serta membantu membaca untuk mudah menyerap informasi dalam sebuah bacaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.